Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Istilah life begins at 40, hidup dimulai ketika memasuki usia 40 tahun, tidak hanya istilah yang dikenal di dunia barat saja. Bahkan dalam Islam pun, memasuki usia 40 tahun, ada doa khusus yang dicontohkan Al-Quran. Sepenting itukah usia 40 tahun? Secara psikologi, mereka yang memasuki usia 40 tahun berarti memasuki jenjang yang stabil dan matang, baik secara emosional maupun finansial. Walaupun tidak semuanya. Tetapi di sisi lain, perkembangan fisik kita sudah mulai memasuki titik kulminasi. Tubuh mulai berubah. Secara genetik, kita mencapai puncak kekuatan fisik ketika memasuki usia 15 hingga 35 tahun. Pada masa itu, kita memiliki kecepatan, kekuatan, dan fleksibilitas yang paling puncak. Ada anekdot dari teman saya. Ketika muda, kepingin sekali makan durian, tetapi uang tidak punya. Setelah mapan, di usia 40-an, uang ada, tetapi dokter melarang kita untuk makan durian. Perubahan tubuh di usia 40 tahun. Dari segi fisik, pesepeda yang sudah memasuki usia 40 tahun, testosteron, kepadatan tulang, dan massa otot sudah memulai fase penurunan. Penurunan testosteron akan mempengaruhi kekuatan otot, produksi sel darah merah, dan penumpukan lemak. Demikian juga hormon pertumbuhan manusia yang mendukung perkembangan massa otot dan kapasitas aerobik cenderung mengalami penurunan, kurang lebih 3 hingga 8% per dekade. Bahkan bagi pesepeda wanita akan mengalami gejala perimenopause akibat berkurangnya estrogen. Dari kondisi fisik ini, walaupun secara emosional bisa dikatakan stabil dan matang, tetapi kita kemungkinan akan mengalami kehilangan motivasi, gangguan tidur, dan stres. Dan semua ini akan berdampak pada kinerja dan bisa menimbulkan cedera ringan. Perubahan tubuh di usia 50 tahun. 10 tahun kemudian, ketika kita memasuki usia emas, 50 tahun ke atas, penurunan testosteron, mineral tulang, dan massa otot akan semakin cepat. Dan bagi pesepeda wanita, usia 50 tahun ini sudah mulai memasuki masa menopause, yang berakibat penurunan estrogen secara tajam, yang berdampak pada kekuatan otot dan pengeroposan tulang. Baik pria maupun wanita akan terjadi penurunan kekuatan sekitar 30% pada periode usia 50 hingga 70 tahun. Kehilangan mineral tulang yang semakin cepat menyebabkan pesepeda kemungkinan mengalami kondisi osteopenik atau pendahulu osteoporosis. Di samping itu, berkurangnya massa otot yang cepat membuat kita akan merasakan tubuh sudah mulai tidak lentur lagi. Kita kehilangan fleksibilitas tubuh.
tidak hanya kelunturan tubuh. Pada usia 50 tahun, persendian, tendon, dan ligamen kita menjadi kurang fleksibel. Cakram tulang belakang mengalami dehidrasi, sehingga menjadi kurang lengket dan empuk. Dan masalah yang paling umum dirasakan oleh kita yang memasuki usia tua, 40 tahun ke atas, adalah meningkatnya berat badan. Kadar glukosa puasa kita naik, yang akan menurunkan efisiensi metabolisme glukosa. Apa yang harus dilakukan? Untuk menangkal penurunan massa otot dan kepadatan tulang yang terkait dengan bertambahnya usia kita, pesepeda di atas 40 tahun harus menambahkan latihan ketahanan. Latihan ketahanan adalah latihan yang meningkatkan kekuatan otot dengan membuat otot kita bekerja melawan beban atau gaya. Kita bisa bersepeda di tanjakan atau latihan angkat beban. Latihan ketahanan atau resistance training lebih fokus pada pemanfaatan sistem anaerobik, lebih menguras glikogen tubuh yang berlawanan dengan latihan daya tahan atau endurance training yang lebih fokus untuk meningkatkan sistem aerobik tubuh. Lebih fokus pada pemanfaatan glukosa darah sebagai sumber energi. Dampak dari latihan ketahanan ini menyebabkan tubuh akan memproduksi lebih banyak otot dan mineral tulang. Latihan ketahanan juga akan meningkatkan produksi testosteron tubuh. Di samping itu, latihan ketahanan yang kadang-kadang membuat kita kelelahan, membuat kita tidur lebih nyenyak. Tidur adalah masa-masa di mana tubuh akan menghasilkan hormon pertumbuhan semakin banyak, yang berefek membuat badan kita lebih segar, lebih tampil baik di usia 40 tahun ke atas. Bersepeda jarak jauh dengan tujuan menurunkan berat badan kadang-kadang tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh kita. Oleh karena itu, agar program menurunkan berat badan berjalan dengan baik, kita perlu menambahkan latihan kekuatan untuk membantu melawan resistensi insulin di samping bersepeda jarak jauh. Pada usia 50 tahun, di mana penurunan semakin cepat, bagi sebagian pria akan mengalami gejala testosteron rendah yang membuat kita lebih cepat mengalami kelelahan dan kehilangan otot. Kita bisa melakukan terapi penggantian hormon, tetapi cara terbaik bagi pesepeda untuk mempertahankan massa otot, kepadatan tulang, dan kadar hormon adalah melalui latihan ketahanan ekstra. Di usia 40-an, latihan ketahanan bisa dikatakan hukumnya sunnah. Tetapi di usia 50-an, latihan ketahanan bisa dikatakan wajib. Latihan ketahanan untuk usia lanjut. Latihan multisendi, juga dikenal sebagai latihan gabungan, adalah gerakan yang melibatkan banyak sendi dan melatih beberapa kelompok otot secara bersamaan. Latihan multisendi adalah bagian penting dari setiap program pelatihan ketahanan untuk segala usia dan kemampuan, karena merupakan cara yang sangat efektif untuk membangun kekuatan di seluruh tubuh. Salah satu latihan ketahanan yang mudah dan tidak membutuhkan biaya besar adalah latihan jongkok atau squats. Penurunan kekuatan terkait usia cenderung meningkat pada tungkai bawah dibanding dengan tungkai atas. Kelemahan pada tungkai bawah juga cenderung mempengaruhi aktivitas sehari-hari yang lebih fungsional dan dapat menyebabkan peningkatan risiko jatuh seiring bertambahnya usia. Jadi perhatian utama perlu diberikan untuk memperkuat otot-otot di tubuh bagian bawah. Squat adalah latihan tungkai bawah yang sangat direkomendasikan untuk semua orang. Melatih banyak otot pada banyak sendi dengan cara yang sangat fungsional, yakni paha depan, bokong, paha belakang, aduktor atau paha bagian dalam, betis, perut, dan sejumlah otot punggung yang penting. Dengan melatih semua otot ini menjadi satu, ini juga merupakan latihan yang sangat efisien. Ada sejumlah variabel squats yang berbeda, tergantung pada level kita saat ini. Bisa hanya sekedar duduk, kemudian berdiri dari kursi.
squat dinding, atau squat berat badan. Latihan yang lebih intens lagi adalah dengan beban tambahan, seperti jongkok dan berdiri, dengan tangan memegang ember berisi air, dan lain-lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.